Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya anak-anak Ustaz yang sedang pagi ini beraktivitas? Ya, Ustaz doakan Ananda semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, keberkahannya kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz, semoga di hari yang berkah ini, hari Selasa ya, tanggal 27 Jumadil Akhir ya, yang insya Allah tidak akan lama lagi kita akan masuk bulan Rajab. Setelah bulan Rajab apa? Bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban apa? Ayo, siapa yang hafal? Bulan Hijriah. Setelah bulan Sya'ban yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah, bulannya Al-Quran ya. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Baiklah anak-anak Ustaz, kita lanjutkan tentang tema kita. Kita langsung masuk saja subtema 4 pembelajaran 1 dan 2 ya. Anak-anak Ustaz, pengalamanku ya. Kita lihat saja pengalaman di tempat wisata. Tentunya anak-anak Ustaz sudah pernah berlibur ya ke tempat wisata. Nah, tempat wisata di sini yang paling dekat, yang ada bukit-bukitnya, yang ada pantainya itu di Sumatera Barat ya. Yang setahu Ustadz ya, yang agak dekat dari Pekanbaru ya. Jadi untuk apa kita berwisata Ustadz? Untuk apa kita rihlah? Yaitu tujuannya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji Allah. Allah telah menciptakan alam semesta ini ya. Bagaimana kita melihat kekuasaan Allah. Allah Maha Besar ya anak-anak Ustaz ya. Jadi kalau kita nampak suatu pemandangan, suatu yang takjub, kita bilang subhanallah, masya Allah. Ya, kita memuji Allah atas kebesaran Allah, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan itu semua anak-anak Ustaz ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah. Menyimak pembacaan puisi. Jadi puisi ini sudah kita bahas yang pekan yang lalu ya anak-anak Ustaz. Ini untuk penguatan saja ya. Saat menyimak pembacaan puisi, perhatikan dengan sungguh-sungguh artikulasi, intonasinya, dan ekspresi pembaca puisinya. Intonasi itu bacaan, isi bacaannya, ekspresinya itu ya bagaimana seseorang yang membaca puisi itu dengan bahasa yang bagus ya, bahasa yang baik, bahasa yang penuh makna. Ekspresinya itu bagaimana cara dia menyampaikan puisi, cara dia membacakan puisi itu anak-anak Ustadz ya. Jadi sudah Ustadz jelaskan pekan yang lalu ya. Artikulasi itu kejelasan pengucapannya, sedangkan intonasi berarti ketepatan nada ya, intonasinya bagaimana dia. Jadi ini untuk penguatan saja anak-anak Ustadz ya. Kemudian ekspresi itu berarti raut wajahnya itu, ekspresi wajahnya itu. Mungkin anak-anak Ustadz lebih tahu ya bagaimana ekspresinya. Ya. Kita lakukan anak Ustaz, tidak banyak juga kita karena kita mau ujian ya, insya Allah PTS. Kamu dapat mencari makna kata yang belum diketahui menggunakan kamus. Kalau ada kamus boleh, tapi kalau tidak cukup saja di buku. Tapi alangkah baiknya kalau kita ada kamus bahasa Indonesia. Selain itu anak Ustaz, kamu juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau guru. Kalau tidak tahu mengetahui sesuatu hal, boleh tanyakan kepada abi, umi, ayah, ya bundanya, silakan tanya atau kepada guru, ustadz boleh, ya. Ketiga,
ketiga, dengan mengetahui makna kata, kamu akan lebih mengerti isi puisi yang kamu baca ya. Jadi kalau ada kata-kata yang belum Ananda paham, kata yang di dalam puisi itu, kata-kata yang makna, boleh tanyakan kepada guru atau orang tua ya, orang tua kita. Kenapa harus kita ketahui agar kita mengerti apa yang dibaca oleh si pembaca puisi, agar lebih mengetahui dan mengerti apa makna dari kata yang dibaca dia. Begitu anak-anak Ustaz ya. Ini apa nih isinya nih? Nih contohnya air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Itu contoh saja nasat. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti-henti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Kalau ke tempat wisata juga kita jaga adab-adabnya Ustaz ya. Anak-anak Ustaz ya. Kita menutup aurat ya. Ini hanya puisi saja ya Ustaz ya. Kemudian ini kata maknanya. Misalnya jauh. Jauh itu apa maknanya? Kalau jauh Ustaz berarti tidak dekat lah Ustaz. Namanya saja jauh Ustaz. Jadi kalau jauh itu artinya tidak dekat ya. Deru. Bisa tanyakan Sobat Umi ya. Umpama, rupanya. Bagaimana? Terjun. Maknanya terjun itu apa? Terjun itu ya ke bawah ya, airnya ke bawah ya. Rupanya. Rupanya itu apa maksudnya? Ayo. Rupanya itu berarti bentuknya air itu seperti air terjun itu kencang ke bawah. Jadi mana-mana ini bisa kita tanyakan kepada Umi atau Adi ya. Baiklah. Selanjutnya apalagi? Ini mengidentifikasi bahan buatan. Ini bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Ini harus kita ketahui juga anak-anak Ustaz ya. Mengidentifikasi, melihat, menalaah. Itu artinya mengecek ya secara detail apa saja bahan buatan untuk kerajinan tangan ya. Nih, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia anak-anak Ustaz. Apa saja Ustaz bahan-bahan yang dibuat oleh manusia? Ini anak-anak Ustaz bahannya. Pertama karet, plastisin. Ini plastisin mungkin anak Ustaz tahu nih. Kemudian benang wol. Ini dibuat oleh manusia, ada pabriknya. Plastik, ini ada juga pabrik ini plastik ini dibuat dari bahan-bahan olahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya pabrik kertas, pabrik plastik. Ini kain perca. Kemudian kertas. Ini dia kertas tadi ya. Jadi bahan-bahan yang bisa diolah oleh manusia. Masya Allah. Itulah nikmatnya Allah berikan kecerdasan ilmu kepada hambanya. Jadi kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Allah, sangat bersyukur alhamdulillah Allah memberikan kecerdasan sehingga kita bisa mengolah bumi ini, bisa mengolah bahan-bahan yang telah Allah ciptakan untuk bermanfaat bagi manusia anak-anak Ustaz. Jadi intinya kita tidak terlepas dari bersyukur ya, karena ciri khas seorang muslim itu bersyukur anak-anak Ustaz. Baik dia dari bekerja, belajar ya, yang penting kita bersyukur sama Allah. Kalau barang siapa yang bersyukur maka Allah akan berikan nikmatnya, Allah akan tambah rezekinya ya. Ya. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain bahan, kita juga memerlukan alat. Ketika ingin membuat pot bunga atau sejenisnya, kita perlu alat. Iya betul Ustaz, kita perlu alat Ustaz. Selain bahan sudah tersedia, kita perlu alat. Apa saja alat-alatnya anak Ustaz? Mari kita lihat. 1, 2, 3. Ini dia alat-alat yang perlu kita siapkan atau kita ketahui ya. Pertama pemotong. Pemotong ini seperti gunting ya, atau bisa pisau ya. Tapi di sini cukup kita ketahui saja anak-anak ya. Alat untuk kerajinan tangan ya. Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contohnya alat pemotong adalah gunting yang ada di
di gambar ini anak-anak Ustadz. Kedua, perekat. Bisa jadi perekat ini seperti lem ya. Ini dia lem fog ya. Contohnya lem untuk merekatkan atau menempel sesuatu ya. Itu digunakan apalah? Itu digunakan untuk menempelkan sesuatu atau perekat sesuatu, itu lem ya. Pewarna. Pewarna ini adalah anak Ustadz, pewarna alat untuk memberikan warna agar hasilnya, agar hasil prakarya Ananda itu nantinya lebih indah, lebih berkilau. Contoh saja rumah, sekolah. Kalau tidak diwarnai kan hanya polos saja ya. Tetapi kalau sudah diberi warna, nampak indahnya, masya Allah, nampak bagusnya. Jadi itulah semuanya nikmat dari Allah ya. Kita syukuri, alhamdulillah. Baiklah, demikian pelajaran kita. Semoga kita jadi hamba yang bersyukur anak Ustadz. Ustadz doakan kalian semua menjadi anak yang soleh. Amin. Ustadz undur diri. Ustadz ucapkan jazakumullah khairan. Ustadz sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi